Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang datang beribadah di gereja pada hari ini, dan juga saudara-saudara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui tayangan live streaming. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 706 ayat 1 sampai 3. Kau berikan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Taurat untuk kita pada minggu ini yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Demikian dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nats epistle yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Marilah kita membaca secara responsoria. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Akulah pintu ke domba-domba itu. Orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Warta pelayanan Minggu 30 April 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan topik minggu, Tuhan setia dalam pemeliharaannya. 2 Romawi. Informasi pelayanan umum. Yang pertama, baptisan dewasa. Pada hari ini Minggu tanggal 30 April 2023 di ibadah pukul 16 WIB
dilaksanakan pelayanan baptisan dewasa untuk 1 orang, yaitu Regina Susento. Yang kedua, peneguhan sidi khusus. Pada hari ini Minggu tanggal 30 April 2023 di ibadah pukul 16 WIB dilaksanakan peneguhan sidi khusus untuk 11 orang anak yang telah mengikuti pembelajaran sidi, yaitu 1. Desti Meisari Nenggolan, kedua Haroida Eka Santri Pakpahan, ketiga Debbie Nelly Manurung, keempat Rina Sondang Masniani Oktaviani, kelima Siti Normaida Sitinjak, keenam Regina Susento, ketujuh Vela Rosaliana, kedelapan Nani Ayu Sitinjak, ke-9 Nursanti Marpaung, ke-10 Marisa Magdalena Pasaribu, dan yang ke-11 Mangaratua Joshua Huta Barat. Poin ketiga, pemekaran WEK. Sejak hari ini Minggu 30 April 2023, WEK 14 telah dimekarkan menjadi 2 WEK, yaitu WEK 14 dengan Sintua WEK Situa Boner Munte, dan WEK 34 dengan Sintua WEK Situa Marihot Nainggolan. Poin keempat, calon Sintua. Sejak hari ini Minggu 30 April 2023 telah diterima menjadi calon Sintua, yaitu yang pertama Bapak Tulus Hasiholan Samosir, Boru Sipahutar, melayani di WEK 24. Yang kedua, Nyonya Barasa Nurlangina Boru Hasugian, melayani di WEK 31. Semoga Tuhan memberkati pelayanan mereka. Poin kelima, pertanyaan seksi para puan. Pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 17 WIB akan diadakan pertanyaan seksi perempuan HKBP Tangerang Kota bertempat di gereja. Melalui warta ini diundang semua punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hanna, dan semua perempuan dari setiap WEK untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas adalah perempuan dari WEK 21, Kor Punguan Ina Kamis, dan yang menyediakan konsumsi dari WEK 7, 8, dan 9. Poin ke-6, pertanyaan seksi AMA. Pada hari Kamis 4 Mei 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertanyaan seksi AMA HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua punguan AMA Huria, AMA Kantata Gloria, AMA Sola Gracia, dan semua AMA dari setiap WEK untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Poin ke-7, ibadah khusus. Pada hari Sabtu 6 Mei 2023 pukul 18 WIB akan dilaksanakan ibadah khusus kepada anak-anak kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA atau SMK yang akan memasuki ujian akhir sekolah dan ujian memasuki perguruan tinggi negeri atau kedinasan, sekaligus PA remaja bertempat di gereja. Untuk itu diminta kehadiran semua anak-anak tersebut didampingi oleh orang tua masing-masing untuk mengikuti acara tersebut. Poin ke-8, kebaktian Padang Sekolah Minggu. Pada hari Minggu 7 Mei 2023 akan dilaksanakan kebaktian Padang Sekolah Minggu dengan tema Semua Karena Anugerah Tuhan yang dipimpin oleh Pendeta Romauli Siahaan bertempat di Kebun Kepik, Gunung Sindur, Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh sekolah minggu dari kelas 2 sampai kelas 6 yang telah mendaftarkan diri sebelumnya, dan ibadah sekolah minggu di gereja pada hari tersebut diliburkan. Poin ke-9, pertukaran mimbar. Pada hari Minggu 7 Mei 2023 akan dilaksanakan pertukaran mimbar pelayan full time HKBP Distrik 21 Banten. Untuk itu yang melayani di ibadah pukul 6 WIB yaitu Pendeta Don Lastaria Simatupang dari HKBP Rajek Asri. Pukul 8 WIB yaitu Pendeta Don Lastaria Simatupang dari HKBP Rajek Asri. Pukul 11 WIB yaitu Pendeta Elier Mungkur dari HKBP Kuta Bumi. Pukul 16 WIB yaitu Pendeta Johannes PZ Butar-Butar dari HKBP Lipo Karawaci.
pukul 18.30 WIB, yaitu Pendeta Calvin Yosef Opusunggu dari HKBP Serpong. Poin ke-10, ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu 14 Mei 2023, gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah, dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan amplop yang dibagikan kepada semua keluarga seminggu sebelum ibadah tersebut untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Pada ibadah tersebut semua keluarga duduk bersama dan ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ditiadakan. Poin ke-11, Parheheon Ama HKBP Sedistrik 21 Banten. Sesuai dengan program yang dilaksanakan distrik, yaitu Parheheon Ama HKBP Sedistrik 21 Banten pada bulan Mei 2023, maka diadakan pertandingan berupa yang pertama badminton, yang kedua voli, yang ketiga tenis meja, yang keempat catur, yang kelima vokal group. Untuk itu diminta kepada jemaat AMA HKBP Tangerang Kota yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut dapat menghubungi koordinator Amang Calon Situa Ishak BP Sitorus. Poin ke-12, pertanyaan WIK. Laporan dan jadwal pertanyaan WIK dapat dilihat di warta jemaat. Poin ke-13, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan yang pertama seorang putra bagi keluarga Bapak Bronson Purba dan Ibu Lesmana Rosidi Boru Silitonga pada hari Selasa 18 April 2023 dari WEK 1 NRJ 171204. Yang kedua, seorang putra bagi keluarga Bapak Freddy Donald Parningotan Siahaan dan Ibu Evarida Boru Siombing pada hari Rabu 26 April 2023 dari WEK 25 NRJ 110966. Poin ketiga, seorang putri bagi keluarga Bapak Poltak Tambunan dan Ibu Grace Hanna Yuniarta Boru Sirait pada hari Jumat 28 April 2023 dari WEK 30 NRJ 191313. Poin ke-14, jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 30 April 2023, telah pindah jemaat keluarga Bapak Edison Manalu dan Ibu Agus Liati Boru Manulang beserta 3 orang anak dari WEK 17 ke HKBP Rajek Sukatani Resort Kutabumi, Distrik 21 Banten. Poin ke-15, piket bulanan. Piket bulanan untuk bulan Mei 2023 adalah Pendeta Budianto Silitonga. Poin ke-16, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parahlado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dan kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WEK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 18 yang dimulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Bye.
yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan, khotbah untuk kita pada Minggu Jubilate hari ini yang tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah kita minggu ini merupakan ajakan untuk beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Ajakan disebut dengan berjubilate, jubileum. Kata jubilate dalam tradisi gereja sering kita sebut dengan jubileum. Makna jubileum diangkat dari kitab Imamat pasal 25, yaitu perintah Allah kepada umat Allah untuk merayakan tahun 50. Dalam bahasa kita sehari-hari sering disebut sebagai tahun emas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sudah merayakan dan akan merayakannya nanti merupakan perayaan ulang tahun yang dimaknai lebih mendalam. Apa itu jubilate, jubileum, atau tahun emas? Nats kita Mazmur 100 ini menjadi pijakan kita untuk menyelami arti sejati dari syukur dan kegembiraan, sukacita dalam menyembah Tuhan. Marilah kita petik, kita ambil pelajaran berharga dari pesan Tuhan bagi kita di Minggu Jubilate ini. Yang pertama, berjubilate, bersorak-sorak bagi Tuhan. Ayat pertama Mazmur 100 ini mengajak kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, bersorak-sorailah. Sorak-sorai merupakan ungkapan kegembiraan yang meluap, yang datang dari lubuk hati yang penuh sukacita. Ini adalah respon yang alami, yang bukan dibuat-buat, tetapi betul-betul datang dari sanubari, dari hati kita, bersorak-sorai memuji Tuhan atas
Roh Tuhan yang mengisi jiwa dan mengisi hati kita, dan di dalam jiwa kita Tuhan itu berkuasa untuk mengatur, membawakan hidup kita. Sorak-sorai itu bukan semata kegembiraan duniawi, melainkan ungkapan syukur kita kepada Sang Pencipta yang layak menerima segala hormat dan puji-pujian. Karena itu Amanginang, layanilah Tuhan dengan sukacita. Dalam pasal 2 nats ini mengajak kita untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Pelayanan bukanlah beban atau kewajiban yang menyedihkan, tetapi merupakan kesempatan yang indah untuk mengasihi Tuhan dengan segala potensi yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita, yang ada kita miliki. Saat kita melayani dengan sukacita, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan bersyukur atas kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Ajakan berjubilate artinya memuji Tuhan dengan rasa syukur dan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Itu jubilate. Itu emas, tahun emas. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketahuilah Tuhanlah Allah Pencipta. Dalam pasal 100 ayat 3 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang layak disembah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Naso adong, gabi adong. Termasuk kita. Dia adalah pencipta kita, bukan kita yang menciptakannya. Kita adalah umatnya yang terkandung dalam kawanan dombanya. Ini mengajarkan kita untuk merendahkan diri di hadapannya dan mengakui kebesaran dan kuasa Allah. Diibaratkan kita sebagai domba terhadap penggembala. Domba harus tunduk taat kepada gembalanya. Itu gambaran dari ciptaan umat manusia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kesadaran atas keterkaitan antara manusia dan alam juga diajak. Kita diingatkan bahwa sebagai manusia kita adalah bagian dari alam ini. Bahkan manusia adalah mahkota. Manusia adalah yang menerima tugas atau menerima mandat dari Tuhan setelah bumi diciptakan dan isinya diciptakan, terakhir manusia. Allah memberi mandat kepada manusia supaya kita sebagai mahkota ciptaan merajai, mengelola, memelihara ciptaan lainnya. Kesadaran itulah Amanginang mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita adalah bagian dari alam ini. Kita hidup dalam keterkaitan yang erat dengan lingkungan sekitar kita. Dalam lingkungan parkiran kita Amanginang sudah kita tata bagus-bagus. Baiknya kita juga mendukung penataan itu.
Tapi kami masih prihatin melihat kalau setiap selesai ibadah, sebelum ibadah subuh, pekarangan kita bersih. Tetapi setelah selesai ibadah subuh, demikian juga setelah ibadah pagi, siang, atau setelah selesai ibadah, ditinggalkan di situ bertaburan botol aqua, gelas, dan lain-lain. Bertaburan di halaman parkir itu. Jadi sebagai mahkota ciptaan Amanginang, kita harus menjaga hal itu supaya tetap asri, bagus lapangan parkir kita itu. Demikian juga taman-taman kita itu dengan sukarela kita merawatnya. Janganlah, sayang sekali, bukan Bapak Ibu yang saya maksud, tapi tak siapalah, mangga kita sudah bagus, berbuah, masih kecil-kecil, habis diambili dan dibuang di situ saja. Nah itu. Dalam nats ini, umat manusia diajak untuk merawat, melestarikan, mendoakan lingkungan, termasuk lingkungan di sekitar kita, di sekitar gereja kita, di sekitar rumah kita. Kita harus jaga Amanginang. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, menghormati dan merawat ciptaannya. Bersyukur kepada Allah mencakup penghormatan dan tanggung jawab kita dalam menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, Amanginang, kita diajak memasuki rumah Bapa melalui pintu. Ajakan ini mengingatkan kita, Allah sebagai gembala dan kita semua adalah kawanan domba Allah. Allah sendirilah gembala bagi kita. Dengan penuh kasih sayang menuntun hidup kita, menuntun kita kepada padang rumput yang hijau dan subur, yaitu berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan kita masing-masing. Kita dituntun pula ke air yang jernih dan pemeliharaannya tak berkesudahan, membuat kita tidak berkekurangan, sebagaimana dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan berkekurangan aku. Jadi Amanginang, kita adalah domba Allah. Dalam khotbah epistel di pertengahan week telah diajak Tuhan Yesus bahwa dombanya masuk ke dalam kandang melalui pintu yang benar. Pintu itu adalah Kristus. Orang yang masuk ke dalam harus melalui pintu yang benar. Di luar itu adalah pencuri atau bandit-bandit yang akan memangsa domba-domba. Kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran. Tidak ada yang sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Jadi hanya Kristuslah jalan untuk menuju kehidupan yang kekal. Tidak ada jalan lain. Bagi anak-anak kami yang
CD khusus hari ini yang 11 orang, kamu telah mempelajari, telah dimatangkan, yaitu pengakuan iman. Hanya satu jalan ke rumah Bapa, hanya satu jalan menuju hidup yang kekal, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Dan itulah yang akan kalian ikrarkan nanti dalam peneguhan sidimu. Karena itu pegang teguh, kamu adalah dombanya, ikutlah perintahnya. Tanpa Yesus yang menggembalakan kita pasti tersesat, keliru, ke jalan yang tidak benar. Karena itu ikutlah Yesus. Seperti yang dicontohkan seperti gembala-gembala dulu dan sekarang juga, para gembala di Israel, orang Yahudi, penggembalanya selalu di depan, dombanya di belakang. Kemana gembalanya pergi, otomatis dombanya mengikut dia. Jadi itu adalah gambaran. Yesus itu adalah gembala yang benar. Kemana Yesus itu pergi, dia adalah kompas petunjuk jalan kita. Takkan tersesat orang yang mengikut dia. Yang percaya kepada dia akan memperoleh berkat-berkat dan hidup yang kekal. Memperoleh kedamaian, memperoleh kesenangan dalam rohani. Karena itu, amang inang kita seluruhnya yang hadir dalam ibadah ini, masuklah melalui pintu Yesus Kristus. Sama seperti kawanan domba saat petang, domba akan kembali ke kandangnya dan harus masuk melalui pintu. Dalam konteks Mazmur 100 ayat 4 ini, masuk ke dalam pintu dengan nyanyian syukur. Pintu-pintu tersebut dapat memiliki beberapa makna. Pintu yang pertama, pintu masuk ke hadirat Tuhan. Pintu yang dimaksud ialah pintu yang menuju rumah Bapa di sorga. Tempat kita memasuki persekutuan dan perjumpaan kita dengan Allah kelak di sorga. Dalam ibadah dan penyembahan, kita dipanggil untuk datang dengan penuh bersyukur dan penghormatan, mengakui bahwa kita masuk ke hadapannya. Itulah yang hidup nyata dalam ibadah kita sehari-hari. Kita datang ke rumah kita melalui pintu gereja dan berjumpa dengan Allah di rumahnya. Itu yang nyata dalam hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Dan juga di rumah kita masing-masing. Membuka pintu rumah kita supaya teman-teman kita datang ke rumah kita beribadah, berjumpa dengan Allah di rumah kita melalui pertanyaan week. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tutup pintu rumahmu saat kita diketuk untuk membukakan pintu rumah kita sebagai altar beribadah di rumah kita. Gudang dope nama ralasan tu jabu muna pertanyaan ada nina geleng jabu nami. Nah itu adang dison amat tak haduam mak selalu banyak alasannya. Bagi jemaat yang sukarela, senang, terbuka, tulus, ikhlas membuka pintu rumahnya, pintu masuk berdoa ke rumahnya, itulah pintu yang benar. Kita umatnya masuk melalui pintu itu
Dan kita bayangkan pintu itulah sebagai jalan yang benar, pintu itulah sebagai gambaran Kristus. Orang yang masuk melalui pintu rumahmu itu berarti Yesus sudah berada di pintu rumahmu dan memberikan salam kepada kita. Orang yang membuka pintu rumahnya menjadi rumah ibadah akan mendapat berkat dan pujian, syukur dan doa-doa melalui para jemaat yang datang beribadah ke rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah sebagai pintu. Yesus Kristus dalam Injil Yohanes menggambarkan dirinya sebagai pintu bagi domba-dombanya. Karena itu kita sebagai umat kawanannya dipanggil untuk masuk melaluinya, masuk melalui pintu Yesus Kristus, keselamatan dan persekutuan dengan Allah melalui iman dalam Kristus. Syukur kita adalah tanggapan atas keselamatan yang diberikannya kepada kita melalui karyanya di kayu salib. Mengikuti instruksi atau ajakan suruhan gembala kita yang baik itu, yaitu Yesus Kristus itu sebagai domba akan mendapatkan berkat-berkat atau makanan-makanan yang baik, karena Tuhan tidak akan menghantarkan hidup orang yang percaya kepadanya ke tempat-tempat yang kering, tetapi ke rumput-rumput yang lebat, yang berkualitas, juga ke air-air yang bening, yang jauh dari kontaminasi atau racun-racun yang mematikan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ikutlah Tuhan, berjalanlah melalui pintu Yesus supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Marilah berjubilate atau berjubileum, bersyukur dan bersukacita atas segala karya Allah dalam hidup kita. Dia pencipta, pemelihara, dan pembebas bagi kita. Kasih-Nya tetap tak berkesudahan, kasih-Nya tetap setia sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Atas firman-Mu kami dapat memahami, mengerti bahwa Tuhanlah pencipta kami dan yang menggembalakan hidup kami. Tanpa Tuhan di dalam Kristus kami tersesat, tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu Tuhan, dengan Roh-Mu, Roh yang kudus, menguatkan kami supaya kami setia menjadi hamba yang mengikut perintah Tuhan. Jalan-Mu-lah yang kami jalani, supaya kami tidak tersesat, supaya kami bisa sampai ke tujuan hidup kami. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, khususnya yang beribadah pada hari ini. Berikanlah buah hasil melalui pekerjaan mereka, yaitu berkat-berkat Tuhan yang tak berkesudahan. Kiranya berikan juga berkat Tuhan kepada teman-teman kami yang terancam ekonominya.
Berikan juga pekerjaan-pekerjaan jalan Tuhan untuk memberikan berkat kepada teman-teman kami, jemaat-Mu yang masih menganggur, yang belum mendapat pekerjaan yang layak. Ya Tuhan, kiranya sembuhkan segala penyakit dari teman-teman kami, jemaat-Mu yang sedang sakit, dan pulihkan yang sedang dalam pemulihan. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu yang sedang bergumul karena ekonomi, karena banyak tantangan dalam hidupnya. Kuatkan Tuhan supaya mereka tetap setia dan datang kepadamu, supaya Tuhan menunjukkan jalan dan memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka tidak menyimpang dari kehendak Tuhan, tidak tersesat. Karena itu Tuhan, kasihanilah mereka. Demikian juga anak-anak kami yang sedang belajar, khususnya yang akan menyelesaikan tahap-tahap akhir di sekolahnya masing-masing, dan juga yang akan mengikuti ujian kedinasan. Sertai mereka Tuhan, tuntun dengan Roh-Mu. Roh-Mu-lah yang menguatkan dan memberikan ketenangan untuk menjawab segala pertanyaan dalam ujian mereka, supaya mereka menjadi anak yang kami senangi, anak-anak yang bersukacita karena mereka dapat meraih yang mereka cita-citakan. Ya Tuhan, ampuni kami dari segala kekurangan kami, dari segala dosa kami, supaya kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua. Isi dunia
Kita lanjutkan acara kita di halaman 4 acara kita. Saat kita bernyanyi, kami undang peserta sidi dan orang tua duduk bersama, berdiri. Kita bernyanyi dari 376 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak dan Ibu, orang tua yang akan sidi, dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi. Serahkan diri
saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat di sini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? 2. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? 3. Terakhir, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang secara bersama-sama ikrarkanlah iman kepercayaan kita, sama-sama mengucapkan. Terima kasih.
Silahkan duduk kembali dan datang ke depan sesuai dengan yang diaturkan. Dia dulu ya. Saya bertanya kepada Regina Susento, bersediakah saudara dibaptis ke dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Ya Regina Susento, saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Dialah yang memelihara engkau sampai ke dalam hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk Regina Susento tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu." Amin. Firman Tuhan untuk Rina Sondang Masniani Oktaviani. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Bersujud. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk mengalahkan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin.
Firman Tuhan untuk Nursanti Marpaung. Mazmur 31 ayat 15. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan untuk Nani Ayu Boru Sitinjak. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk mengalahkan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Firman Tuhan untuk Debbie Nelly Manurung. Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epapras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan untuk Haroida Eka Santri Pakpahan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Bersujud. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin.
Firman Tuhan untuk Siti Norma Ida Boru Sitinjak. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan untuk Pela Rosaliana. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala kejahatan dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Firman Tuhan untuk Marisa Magdalena Pasaribu. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan untuk Desti Meisari Nainggolan. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk mengalahkan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Firman Tuhan untuk Mangaratua Joshua Huta Barat. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk mengalahkan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Kepada anak kami yang baru lepas CD, kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus, teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan, kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kita bernyanyi dan kami undang jemaat seluruhnya berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.